Yono MMPD dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang tegas ya. Karena memang orang tua peserta didik sampai hari ini juga bingung mengapa sekolah tidak segera masuk. Kami di sekolah ini hanya melaksanakan perintah ya. Maka dari itu kami tidak berani melanggar. Kalau kami disuruh melaksanakan tatap muka, ya segera kita laksanakan. Maka dari itu hari ini kami ingin ya menyampaikan beberapa ya protokol kesehatan yang akan melaksanakan tatap muka ya, menurut surat edaran Menteri termasuk SKB bersama ya. Dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah, hari ini kita menghadiri acara ini untuk supaya kita bisa mempersiapkan diri atau menyampaikan ke wali murid terutama untuk kelas sebagaimana kita akan memulai pembelajaran baru yang sekiranya nanti sesuai dengan prosedur yang akan dijelaskan atau dipaparkan oleh mungkin bidan yang belum hadir pada saat ini. Dan tidak banyak mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Saya cuma mengharapkan dari Korwas dukungannya untuk menyampaikan. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah beserta staf, Ibu Komite Sekolah beserta jajaran, dan Bapak Ibu perwakilan kelas SDN Kawasan 3 yang saya hormati. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir dalam kegiatan ini dalam keadaan sehat. Yang betul, saya kemarin sudah ikuti di SD 1 Pak, jadi minimal banyak gambaran yang harus saya sampaikan. Adanya tatap muka ini memang kita tunggu-tunggu ya. Alhamdulillah desa kita sudah hijau, jadi insya Allah diperbolehkan. Memang rencananya baru boleh tahun ajaran baru. Untuk prosedur wajibnya kita harus sosialisasi kayak gini. Ini prosedurnya. Jadi mungkin di dalam pelajaran baru besok ya memang banyak hal baru yang harus kita siapkan. Jadi banyak tugas-tugas baik dari ibu guru maupun wali murid yang tidak seperti biasanya. Mungkin ya, yang dulu maskeran sekarang harus menyiapkan masker kita di rumah, dari rumah. Itu salah satunya. Jadi ngapunten untuk keamanannya insya Allah dari anjuran SDN Kawasan 3 oleh Bapak Kepala Sekolah SDN Kawasan 3 kepada yang terhormat Bapak Mulyono MMPD dipersilakan. Ini betul-betul menjaga kesehatan dan tidak sampai terinfeksi oleh virus COVID-19. Jadi sebelum pembelajaran dilaksanakan itu, jadi standarnya seperti itu. Yang kedua, memastikan kecukupan cairan desinfektan, termasuk ya perlengkapan kesehatan ini. Ya, saya baca pokok-pokoknya saja, cuma lama-lama berarti. Intinya kalau nanti teman-teman membaca itu, insya Allah sudah tahu. Nanti tinggal barangkali ada yang kelewatan, kita tambah. Termasuk di situ ada setiap fasilitas CTBS. CTBS itu kepanjangan dari cuci tangan pakai sabun. Ya. Jadi di sekolah kita insya Allah sudah cukup. Ya, di depan pintu masing-masing ada tempat cuci. Terus memastikan ketersediaan masker di sekolah ini nanti sudah siap. Ya. Memastikan termogan. Jadi anak-anak ini masuk sudah diukur suhunya. Ya, kalau memang suhunya tinggi ya sementara disuruh kembali ke rumah untuk diperiksakan ke puskesmas terdekat. Terus melakukan pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan termasuk tadi, ya. Jadi kalau anak-anak datang ke sekolah itu ada yang
gejala-gejala sakit itu nanti harus segera diberi pertolongan pertama dan dilaporkan, ya, supaya tidak menjalar apabila memang ada virus. Terus yang kedua, saya sudah pembelajaran, ya, saya sudah pembelajaran ini melakukan desinfeksi sarana prasarana lingkungan satuan pendidikan. Jadi sebelum juga disemprot, sesudah juga disemprot, ya. Terus memeriksa ketersediaan sisa cairan desinfektan, sabun cuci tangan, dan cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. Jadi sekolah harus siap seluruhnya. Ini sudah ada pembagiannya sendiri. Berikutnya, memeriksa ketersediaan sisa masker, ya. Jadi memastikan termogan juga harus siap. Jadi termogan betul-betul itu valid. Terus ini bagi warga itu siapa? Berarti termasuk komitenya, termasuk gurunya, termasuk peserta didik, ya. Sebelum, ya. Jadi kalau sebelum ini apa? Anak-anak dianjurkan, ya maaf, yang non muslim disuruh sarapan. Kalau yang muslim yang berpuasa berarti sudah sahur, ya. Berangkat sekolah. Kalau besok kan orang datang kan tidak puasa. Nah, anak yang tidak puasa itu harus, ya, istilahnya sarapan ini sangat penting, ya, dengan gizi seimbang. Berikutnya, memastikan diri dalam kondisi sehat. Kalau anak-anak ada mungkin kena flu, kena batuk, lebih baik nanti disarankan melalui luring atau daring, tidak ikut tatap muka. Begini Bapak Ibu, nanti tatap muka itu kan rencana di sini itu 30%. Jadi satu kelas ini 10 paling banyak 9. Apa itu paling banyak 10? Sekitar 9 sampai 10. Berarti rencananya 1 minggu anak itu bisa tatap muka 2 kali. Terus bagaimana yang tidak tatap muka? Melalui daring atau luring. Gurunya ini malah berat. Jadi gurunya mengajar 2 kali. Ya, sanggup Bu? Nggak sanggup ya tak. Bayaran tak kurang. Ya. Jadi Bapak Ibu guru nanti tugasnya lebih berat. Karena apa? Tatap muka setelah itu melayani anak-anak yang daring atau luring. Itu tugas Bapak Ibu guru. Ya. Sekali lagi rencananya kami nanti akan melaksanakan 2 kali tatap muka dalam seminggu setiap anak. Ya. Terus anak-anak, ya, disarankan menggunakan masker yang standar kesehatan itu sekali pakai kalau bisa. Kalau umpamanya sekolah menyiapkan, kalau anak-anak nanti ada yang tidak mampu membeli, sekolah siap. Ya. Terus sebaiknya anak-anak itu membawa cairan desinfektannya, jadi tidak minta pada orang lain. Jadi sewaktu-waktu, ya, tangannya itu selalu dibersihkan. Hand sanitizer maksudnya, ya. Jadi hand sanitizernya itu anak-anak kalau punya siap sendiri, ya. Terus membawa makanan, peralatan, dan air minum sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai minta temannya. Karena nanti juga kantin akan sementara tutup, tidak melayani kantin. Jadi anak-anak dibawa bekal dari rumah. Terus kelengkapan pribadi, seperti ya, di situ meliputi alat belajar, ibadah, olahraga lainnya sehingga tidak perlu pinjam dengan temannya. Jadi alatnya itu disiapkan sendiri, jangan sampai gantian dengan temannya, ya. Ini untuk anak-anak didik kita. Yang kedua, selama perjalanan dipesan, nanti Bapak Ibu guru termasuk orang tuanya pesan pada anak-anak. Ini selalu menggunakan masker, tetap menjaga jarak, hindari sentuhan permukaan benda, tidak menyentuh hidung, umpamanya biasanya kita ini memperbaiki, jangan sampai menyentuh hidung, barangkali ada virus yang nempel, kita tidak sampai menular itu. Dan anak-anak nanti diberi pencerahan. Bapak Ibu gurunya nanti juga selalu memberi pencerahan tentang protokol kesehatan. Terus membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan
transportasi mungkin bawa sepeda. Ini kebetulan di daerah sini tidak ada antar jemput, paling orang tuanya sendiri, ya harus segera istilahnya ditangani di puskesmas. Terus melakukan cuci tangan pakai sabun di depan sudah disiapkan, ya, tapi tidak di gerbang, tapi di depan kelas sudah siap, ya, sudah siap. Terus selama kegiatan, ya, mengajar, selama mengikuti kegiatan, apa yang harus dilakukan anak-anak? Menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak minimal seperti nanti kartunya. Yang disilang anak-anak, ya tidak dilatih seperti ini, rapat ini yang sudah disilang, jadi ini kosong, ya. Tuh. Menggunakan alat belajar, alat musik dan alat makan minum pribadi. Pokoknya yang jelas tidak boleh pinjam orang lain, ya, tidak boleh meminjam peralatan. Terus memberikan pengumuman di seluruh area satuan pendidikan secara berulang dan intensif terkait penggunaan masker, CTPS dengan air mengalir dan jaga jarak. Ini Bapak Ibu Guru harus senantiasa memberikan pencerahan. Terus melakukan pengamatan siswa kesehatan warga satuan pendidikan. Jika ada yang memiliki gejala gangguan kesehatan, maka harus ikuti protokol kesehatan satuan pendidikan. Terus pelaksanaan tatap muka maksimal 2 jam. Jadi nanti untuk anak SD 2 jam tanpa istirahat. Bapak Ibu Guru nanti anak-anak datang sesuai dengan prosedur yang diterapkan kita, masuk kelas juga begitu, ya. Gurunya nanti siap standby di kelas, anak-anak masuk, ditunjukkan tempat duduknya yang diberi tanda silang tidak usah ditempati. Jadi satu kelas ini hanya 9 anak, 9 anak, ya. Jadi nanti anak-anak dibiasakan seperti itu, karena anak-anak kita belum terbiasa untuk literasinya. Mensewu termasuk kita. Kalau di tempat-tempat umum, puskesmas, itu tanda silang di Goni aja. Masih ada di bank juga begitu, ya. Nah ini berarti anak-anak nanti kita latih supaya punya peduli, termasuk punya kesadaran tentang literasinya, bahwa tempat itu dilarang, ya. Jangan sampai melanggar tata krama. Berikutnya, tidak diperkenankan menerima tamu. Umpamanya ada tamu yang masuk mungkin menemui. Dari apa yang tadi dipaparkan oleh untuk persiapan tatap muka sekolah, apa ada yang ditanyakan? Nanti kalau ada yang ditanyakan, nanti saya akan bantu jawab agar tidak menjadi bimbang kan, jadi ini. Nah, mumpung saya ada di sini, mungkin saya bisa memberikan masukan atau jawaban atas pertanyaan tentang persiapan tatap muka sekolah. Ya, silakan. Ya, seperti yang disampaikan Bapak tadi, di sini kan ada beberapa guru yang sedang hamil dan tidak bisa mengikuti vaksin. Apakah boleh mengikuti tatap muka? Nah, kalau untuk ibu hamil sebenarnya nggak apa-apa untuk tatap muka. Yang penting protokol kesehatannya sendiri harus lebih diperhatikan, karena memang ibu hamil itu sangat rentan. Di wilayah Tawangsari sendiri banyak sekali ibu hamil yang terpapar. Nah, saya lihat bukan karena orang yang suka kemana-mana ya, tapi biasanya ibu hamilnya kadang misalnya pernah ada satu ibu hamil. Kan kalau untuk ibu hamil itu biasanya diwajibkan untuk pemeriksaan lab dan tes rapid kalau untuk menjelang persalinan. Nah, pemeriksaan lab itu biasanya saya anjurkan, Bu, sana ke puskesmas untuk lab lengkap. Mbak, saya takut karena ada corona. Tapi di luar puskesmas dia tidak pernah pakai masker. Nah, itu kan salah satu contoh yang bikin ibu hamil gampang terpapar. Nah, seandainya kalau ibu hamilnya tetap protokol kesehatannya untuk dijaga, terus hindari kerumunan,
vitaminnya tetap diminum, insya Allah tidak apa-apa selama sampai persalinan selesai. Itu yang penting memang dari dirinya sendiri, dari keluarga juga, karena dari benar ibu hamilnya di rumah tapi keluarganya kemana-mana nggak pakai masker ya sama aja. Gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Dari ibu komite monggo Bu, barangkali nanti putranya ya yang ragu-ragu seperti apa, nanti bagaimana solusinya. Silakan. Ini kan anak-anak mau tetap muka. Ini kan anak-anak kan aktif benar ya kalau anak-anak seumuran ini. Itu kalau masuk nanti ada maksudnya apa yang harus disediakan untuk sehari-harinya biar anak-anak tetap sehat gitu. Nah, kalau untuk anak-anak, biasanya anak-anak itu susah untuk dipenging. Biasanya kalau pakai masker, jadi pakai masker ya 1-2 jam terus dilepas. Nah, kalau begitu mereka tugas ibu gurunya yang ingat, ayo maskernya dipakai. Nah, kalau untuk di rumah, setiap hari harus biasakan cuci tangan sama minum vitamin. Nah, harus dikasih tahu ini. Kan juga harus gini ya, karena ada virus, jadi memang harus dari dirinya ditanamkan sendiri. Untuk oh ini virusnya berbahaya, oh ini baik buat saya, oh ini enggak. Nah, karena dari rumah, bukan pendidikan dari rumah, dia akan terbawa dari luar. Nah, saya sudah menanamkan sendiri ke anak-anak yang pernah dekat, pernah konsultasi langsung kan. Pasti kalau anak-anak dikasih tahu pasti dia akan menerima. Pokoknya yang penting pengulangan dan dengan cara yang lembut, jangan dengan marah-marah. Malah nggak akan didengar. Nah, pasti nanti akan didengarkan. Terus kemudian kalau biasanya anak-anak itu suka jajan sembarangan. Nah, itu yang harus digarisbawahi. Kalau umpamanya jajan di luar, seharusnya memang diminimalisir dan dilihat. Memang biasanya anak kecil kan nggak bisa lebih pingin itu, kalau nggak dituruti biasanya nangis. Nah, kelihatan seakan-akan orang tua yang jahat, padahal itu ya untuk kesehatannya sendiri. Nah, itu kan lebih ya meminimalisir untuk jajan di luar, jadi biar kesehatannya tetap dan dia nggak terpapar dari makanan. Karena kan makanan kalau di luar biasa sini kan makanannya terbuka semua ya. Nah, virusnya ini datang dari mana-mana. Kalau bisa ya semoga bukan dari rumah aja, jadi memang diminimalisir sekali untuk jajan di luar. Karena selama mulai pandemi ini yang anak-anak periksa dengan keluhan batuk, pilek, nyeri telan, mual muntah, diare banyak sekali. Kelihatannya memang angkanya sudah menurun ya, sudah nggak seheboh seperti awal, tapi untuk pemeriksaan setiap hari itu masih ada. Jadi memang harus diantisipasi dari orang tuanya sendiri, dibantu buat memantau. Ada lagi yang ditanyakan? Apabila murid tidak berkenan, anaknya ikut tatap muka. Nah, kami memang menyiapkan pertemuan yang seperti biasanya dengan online gitu. Apabila hanya karena khawatir, maka kami cukup menjelaskan saja. Terus kalau mereka mau dengan beberapa cara yang paling harus kami berikan yang bagus kami berlaku. Terima kasih Bu Reni. Bagaimana bila ada orang tua yang tidak bersedia mengikuti tatap muka untuk putra putrinya? Sekolah tetap memfasilitasi. Tidak tatap muka berarti gurunya memberi tugas secara daring atau luring. Jadi tetap anak-anak menerima pembelajaran. Tapi karena tidak diizinkan, tatap muka tetap diberi secara daring atau luring. Ya. Karena apa? Memang anak-anak harus menyelesaikan materi yang sudah ditarget oleh kurikulum. Kalau nanti anak-anak tidak mengikuti otomatis ketinggalan. Tetapi ya memang ada kendala tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa dalam kata pengantar tadi.
memang dalam pembelajaran itu kalau pengetahuan memang disampaikan lewat luring, lewat apa mana saja bisa, tapi untuk pendidikan karakter ini yang sulit, ya. Jadi Bapak Ibu mungkin termasuk orang tua juga mengalami hari ini. Mengapa? Anak-anak kalau di sekolah ya seperti karena gurunya sudah, tapi hari ini orang tua sebagai guru langsung bingung, ya. Karena anak-anak itu ya seperti itu namanya anak. Jadi sekali lagi, sementara ini ya kalau memang orang tuanya yang belum bersedia atau khawatir tatap muka, tetap dilayani oleh Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru tugasnya lebih berat. Dilayani secara luring atau dalam jaringan atau luar jaringan, ya itu harus karena nilainya harus masuk. Tapi itu hanya sekedar pengetahuan. Untuk nilai karakternya ini yang bingung, ya. Karena karakter itu harus ketemu, ya, pembiasaan. Tadi kalau walaupun tidak ketemu, tolong Bapak Ibu orang tua wali di rumah, pembiasaan yang benar dan baik itu dibiasakan. Karena apa? Kita ini, ya, kebiasaan kita ini belum tentu benar dan belum tentu baik, tetapi yang baik, yang benar dan baik perlu dibiasakan. Contoh kita sendiri, ya, sehari-hari aja, ya, penjenengan yang sudah ada petunjuk dari kesehatan. Contoh, ada menggunakan masker, itu kan hari ini diwajibkan, tapi tidak menggunakan masker ini kebiasaan yang tidak baik, padahal untuk menjaga dirinya sendiri. Contoh seperti itu. Maka dari itu kepada Bapak Ibu orang tua di rumah tetap usahakan anak-anak diberi pencerahan, dibiasakan yang baik dan benar. Hanya itu, Bu Reni. Terima kasih, saya kembalikan. Monggo yang lain, monggo. Mungkin ini pertanyaan tentang mungkin dalam masa pandemi COVID ini ada salah satu mungkin dari murid atau umur yang justru mengambil kesempatan untuk bermalas di sekolah. Kadang tugas sama sekali dalam masa COVID ini tidak dilakukan sama sekali. Terus apa yang kita lakukan? Padahal kita sudah berusaha untuk turun, kasih arus segala macam, tapi nggak ada hasilnya sama sekali. Terus yang kita lakukan apa? Cerita deh. Gimana sekarang? Iya. Ibu jawab ya, Bu ya. Sing ibu itu wong tuane ta. Ngeten. Memang nek permasalahan itu ada, Bu. Tapi kan mungkin tidak semua, ada 1-2 orang yang bersikap kayak gitu. Terus Bapak Ibu guru dari perwakilan kelas berupaya untuk berkoordinasi, kekei pandangan, kadang kita kalau kan. Namanya di sini loh, ya benar itu, kayak sopan ya, terjadi mungkin. Pokoknya ini loh, ini api ambil elek. Ya itu sabar aja. Tapi tetap kita berikan baik untuk tetap menjalankan tugas masing-masing, baik guru, yang dengan sebagai koordinator kelas, sebagai komite. Tapi kalau yang bandel, yaitu dianggapnya resikonya sendiri. Karena tidak punya niatan untuk melakukan jalan baik, apalagi untuk pendidikan. Yang merugikan dirinya sendiri. Tapi kita tetap berkewajiban, ya. Seperti saya, kepala sekolah, guru, dengan memberikan saran. Memberikan aturan masalah nilai nanti tergantung ibu guru yang punya kewenangan ujinya. Tapi kita sebagai mungkin dari sekarang dari komite dibantu untuk perwakilan kelas lu enteng karena tugasnya banyak ya, tetap sabar mawon diinformasikan, diberitahu. Tapi ini bandel, jadi nanti kita kebijakan dari kepala dari ibu guru yang nanti bisa memberikan kebijakan masalah nilai dan sebagainya. Terima kasih pun sabar mawon. Banyak di sini di bukan itu.
Nah dijawab secara anu ya, yang mengaturane itu tapi yo ini bandel. Terus pasti ada, nggak mungkin tidak ya. Tapi Salah satu gejala COVID, Bu. Nah, tapi kalau ada yang mengarah ke sana, saya nggak selalu begini, oh ini kena COVID, enggak. Biasanya masih diberikan penanganan terlebih dahulu. Nah, kalau seandainya biasanya memang anak itu sudah terpapar, biasanya dia nggak akan mempat kalau sudah dikasih obat. Jadi dia akan lebih parah. Nah, kalau nanti biasanya kalau ada yang pulang seperti itu, biasanya saya kasih jangka 3 hari minum obat. Nah, biasanya kalau memang dia hanya sakit biasa, batuk pilek biasa, biasanya 2 hari sudah selesai. Nah, kalau nggak ada, jangankan untuk 3 hari, biasanya 2 hari aja dia semakin parah. Nah, itu sudah langsung saya arahkan buat ke puskesmas atau ke rumah sakit. Kenapa diarahkan ke puskesmas? Karena memang di sana kan ada laboratoriumnya ya, jadi memang nanti langsung dirapid atau di swab langsung dari sana. Gitu. Jadi tapi untuk yang sakit batuk itu belum tentu mengarah ke sana. Karena kalau anaknya sakit gini diperiksa alergi kok juga COVID, nah yaitu makanya itu harus diperiksakan biar tahu itu memang gejalanya COVID atau memang dia hanya batuk pilek biasa. Kayak sama teknis ya, artinya sekarang kan berarti sudah diputuskan bahwa memang ada pembelajaran tatap muka, berarti sebenarnya menjelang tahun baru sudah ada persiapan. Saya mohon diinformasikan karena kan kalau sekolah pasti secara teknis mungkin akan berbarengan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, kemudian juga yang artinya kedatangan dan kepulangan ini kan biasanya kalau sama-sama 2 jam kan pasti akan berbarengan sih. Biasanya juga ada kayak yang jual-jualan itu lepak di luar, ya kan? Apakah memang dilarang ataukah tetap ada, tapi karena kalau istilahnya kalau di lingkungan kan tetap anak-anak bisa menjangkau, makanya juga masih tetap rame di situ, ya kan? Itu aja. Terus saya mohon diberikan kalender jadwal, artinya startnya mulainya dari kapan, kemudian secara teknis kita bisa menyiapkan siswanya, karena kan beberapa orang ini ada yang tidak. Terima kasih. Satu pertanyaan yang baik mengarah pada sekolah. Begini Bu, tekniknya sekolah seperti anak masuk nanti ada petugas, ya, tetap ada jaga jarak, cuci tangan pakai sabun yang mengalir yang disiapkan, dan masuknya nanti kan misalnya 30%. Jadi satu anak nanti mungkin 1 minggu 2 kali, hanya 2 kali. Jadi 30%-nya yang masuk, tidak semuanya, ya. Karena juga jaga jarak, ya seperti ini nanti. Jadi anak-anak itu bangku yang depan terisi, yang berikutnya kosong, berikutnya 9. Ya 9 anak, berarti kalau ada anak 30 berarti ada yang 30 nanti, ada yang 10 maksudnya. Ya jadi pulangnya juga begitu diatur, ya diatur. Gurunya nanti selalu mengawal, ya. Jangan sampai bergerombol di tiang, nanti masuknya turun di tangga itu juga ada aturannya. Nanti dijelaskan pada anak-anak supaya anak-anak betul-betul bisa mematuhi protokol kesehatan demi kesehatan dirinya sendiri. Ya, terus untuk bagaimana orang jualan yang ada di luar, wah ini juga repot. Masalah perut ini Bapak Dit. Kalau dilarang ini ya nanti anak-anak tetap diberi masukan. Anak-anak pulang sekolah tidak bisa mampir-mampir, langsung pulang makan di rumah saja. Bapak Ibu guru hanya bisa menyampaikan itu Bapak Ibu. Tapi kalau melarang orang jual di luar sekolah, wah tak berani kamu. Ya geger Bu. Ya. Tapi ditawarkan 3. Insya Allah orang yang jual di luar itu tidak ada, kecuali yang luar memang permanen. Maksudnya jualnya di rumah itu memang sudah warung-warung ada. Tapi yang jalan di depan itu di sini alhamdulillah tidak ada Bu, karena tidak laku. Anak-anak dulu sudah biasa beli di kantin sekolah makanan yang sudah dikontrol
oleh Puskesmas sesuai dengan jadwal barang yang boleh dijual itu dan yang tidak boleh dijual itu juga ada daftarnya. Jadi petugas kantin pada waktu itu juga ada kerjasama dengan Puskesmas, ya. Jadi sekali lagi, seandainya orang tuanya khawatir tidak ikut tatap muka tidak apa-apa, tetap dilayani secara daring dan luring. Itu sementara Bu jawabannya nih. Kalau nggak puas dipuas-puaskan. Monggo yang lain. Saya selaku guru agama biasanya itu jadwal mengajarnya satu hari itu satu kelas A dan B. Nanti kan rencana tatap muka 2 jam. Nanti kalau saya harus pindah dari kelas A ke kelas B, itu gimana solusinya? Apakah boleh? Kan katanya kemarin kan gurunya kan harus duduk di lokasi di kelas, jadi nggak boleh pindah-pindah. Kalau posisi seperti saya, gimana solusinya? Atau terima kasih solusinya. Satu guru ngajar 2 kelas. Iya. Dalam satu hari. Agama ya kalau belajar sama satu 2 kelas kan harus pindah, bagaimana solusinya? Teknisnya. Yang dimaksud pindah-pindah itu gurunya tidak boleh keliling gini di dalam, jadi itu di depan. Kalau pindah kelas kan tidak apa-apa, itu di sini sama di sana. Ya tidak masalah Bu. Maksudnya nggak boleh pindah-pindah Bu guru itu. Nggak, kalau biasanya ya dengan kalau ada kita kan moro terus ngajari itu yang tidak boleh. Jadi tetap ada di depan, duduk di meja, tidak boleh keliling kayak biasanya itu. Biasanya kan keliling mesti menghadiri siapa yang ada kesulitan. Nah itu yang sementara waktu belum boleh. Kalau pindah kelas, insya Allah tidak apa-apa. Yang tidak yang dimaksud pindah-pindah tadi, pindah-pindah mengajari keliling anak-anak, mendekati anak-anak itu yang tidak boleh. Terima kasih. Saya menambah, Tadi sudah dijelaskan, insya Allah tidak apa-apa Bu, selagi tidak langsung kontak dengan siswa. Kontaknya Ya. Jadi penjenengan tetap di depan, ya, dengan meja yang berbeda dengan gurunya kelas, ya. Teorinya seperti itu. Nah, tapi nanti kan tetap ya dibatasi, ya, dibatasi. Jadi pertemuannya nanti 2 jam. Agama itu penjenengan sekali tatap muka berapa jam? Mengajar anak-anak nanti secara normal seperti kemarin, walaupun masih harus terbagi dalam kelompok atau grup yang akan kami buat sebagai wali kelas. Terima kasih untuk semua undangan yang sudah hadir pada siang hari ini. Kita tutup pertemuan kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan seluruh harapan semoga tatap muka nanti di akhir tahun ajaran atau di awal tahun ajaran nanti akan benar-benar bisa menjadi sebuah upaya untuk mendapatkan pembelajaran jauh lebih baik. Akhir kata, saya Raini Adi Siswanto sebagai pembawa acara, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk seluruh perhatian dan kehadiran Bapak Ibu hari ini.